terseret-seret, disebut-sebut PDIP dan para kadernya. Perkara ijazah Bapak Jokowi terus memanas dan memasuki babak baru. Lewat pernyataan Ibu Kurnia, benarkah yang berada di belakang perkara ijazah Bapak Jokowi ini PDIP dan kader-kadernya? Ini disebutin oleh Ibu Kurnia loh. Mari kita tonton video berikut ini teman-teman. Gimana nanti tanggapan kalian? Tulis di bawah. Katanya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari Manusia Merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma, mohon maaf saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan, katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Merdeka! Merdeka! Waduh, ini kena lagi nih teman-teman. Jelas ya, pernyataan Ibu Kurnia menyebut nama Ibu Ketum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, menyebut nama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut kader senior PDIP, Deddy Yefri Sitorus. Perkara ijazah Bapak Jokowi yang selama ini bikin gaduh, bikin ribut seantero raya. Lewat Roy Suryo, Dr. Tifa, Kurnia, Rizal Fadilah, dan kawan-kawan beserta emak-emak yang selalu ngomporin selama ini. Nah akhirnya dipertanyakan oleh publik, benarkah dalang besar, orang besar di balik perkara ini adalah PDIP? Atau gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian? Komen di bawah. Terkait permohonan informasi publik berupa formulir dan berkas pendaftaran Joko Widodo dan salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1, ini dia langsung dari PDI Perjuangan memberikan kepada saya. Bahwa Michael Sinaga ngambil ijazah itu bohong. Sejak lama PDI sudah serahkan ke mereka barang itu. Oke, ini saya mau bilang itu. Memunculkan Bitor dan seterusnya. Sejak awal saya menduga PDI Perjuangan adalah otak dari keributan ijazah. Karena yang paling tahu Jokowi ini PDI. Gitu, yang paling tahu. Dan mungkin PDI sendiri juga tidak lengkap tahu tentang Jokowi, sehingga agak curiga-curiga sedikit. Maka kemudian dipakailah tema-tema akademis, tema-tema yang basisnya ilmiah. Ini dugaan saya. Dan betul, setelah beberapa jam P21, reaksi muncul dari PDI Perjuangan. Bahkan beberapa hari sebelum P21, Jarod ngomong terkait mau jalan perlihatkan ijazah dulu kan gitu. Ada ketidaktahanan PDI Perjuangan yang akhirnya keluar sebagai dalang gitu. Akhirnya dia harus keluar nolong wayangnya kan gitu. Ini dugaan politik saya Bang Bil ya. Ini dugaan politik saya karena kalau secara cocok logi terlihat banget sekali. Iya, karena mungkin juga PDI berhitung jangan sampai Roy Suryo aja di pengadilan. Kan gitu. Apakah kemudian kebenaran akan menemukan jalannya? Sehingga siapapun orang yang terlibat di balik semua operasi politik dengan tema ijazah ini akan muncul satu demi satu. Dan karena eskalasi meningkat menuju tahun-tahun politik di depan mata. Sehingga tanpa sadar kemudian algoritma semesta mendorong pembicaraan kita sehingga memunculkan warna-warna itu. Dan atau memang sesungguhnya ini permainan yang sejak lama disetting oleh PDI namun dicicil satu-satu dan baru hari ini mau dilunasi. Nah, kita hanya dalam batas-batas pandang. Tapi kecurigaan saya ini menuju keyakinan saya gitu loh. Terkait Satu persatu kayaknya mengarah ke sana memang teman-teman. Pertama, Michael Sinaga sebut PDIP berikan dokumen ijazah Jokowi. Waduh, PDIP memberikan ke mereka. Orang yang selama ini meributkan ijazah Bapak Jokowi, Roy Suryo, Michael Sinaga, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang lainnya. Didukung lagi
pernyataan-pernyataan daripada kader-kader PDIP, bahkan ketum PDIP sendiri meminta supaya ijazah Bapak Jokowi itu ditunjukkan. Lalu ada juga Jarod yang mengatakan ketika Bapak Jokowi mau keliling Indonesia, mengatakan sambil menunjukkan ijazahnya kan. Nah ini ada kejanggalan di sini. Kenapa kayak PDIP itu mengikuti alur terus, berusaha membackup, berusaha mendukung daripada Roy Suryo dan kawan-kawan. Segala sesuatu memang mengarah ke mereka nih teman-teman. Ada apa nih? Apakah benar sesuai dengan yang disebutkan oleh Bapak Jokowi kalau ada orang besar di balik ini semua? Dan orang besar itu apakah apakah itu teman-teman? Gimana nih komen-komen di bawah? Nah, kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya, ayo bersuara karena ini sesuai ya. Apa statement Mas Jarod, apa statement Pak Hugo Pareira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah, masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya, bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Bu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Nah, paniknya para termul. Roy Suryo lagi-lagi mengatakan kalau PDIP dan kader-kadernya merupakan teman-teman. Ini saling lindung melindungi nih, saling dukung mendukung. PDIP memberikan berkas-berkas Bapak Jokowi sewaktu beliau menjadi kader PDIP. Lalu Roy Suryo juga mengambil pernyataan-pernyataan PDIP. Aduh. Jadi makin kelihatan kan teman-teman. Jadi makin kelihatan pelan-pelan ini mereka sekubu dan satu pemikiran untuk menyerang Bapak Jokowi. Ini gimana? Kalau menurut penalaran kalian, kalau kalian melihat mengikuti kegaduhan yang selama ini terjadi, komen di bawah ya pendapat kalian. Saya memiliki keyakinan bahwa polisi telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan jaksa sepakat ya, untuk dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan. Karena polisi tidak mau melakukan penangkapan dan penahanan kalau dia tidak yakin jaksa akan melanjutkan proses tersebut berdasarkan kewenangan. Tetapi yang terjadi ini menimbulkan polemik. Bahkan saya mau katakan polisi menurut saya dikerjai ya oleh kejaksaan. Polisi dipojokkan dalam hal ini sehingga tampak penyidik Polda Metro Jaya sebagai sesuatu yang buruk ya, kemudian kejaksaan sebagai penegak hukum yang baik. Padahal harus tahu, jangan dibilang penegak hukum yang baik, karena memang tugas polisi dan jaksa nantinya itu akan membawa perkara ini untuk menuntut mereka. Kalau penegak hukum yang baik, dia tidak perlu dituntut, ya, jadi dituntut, ya. Oleh karena itu, saya mengatakan komitmen dilanggar, ya. Boleh kejaksaan membantah, tapi pengalaman saya sebagai advokat yang lama bergelut juga, sama seperti Pak Sis, ya. Seperti itu, dia tidak mau polisi menjadi korban. Sekarang polisi quote-unquote dikorbankan dari kesepakatan tersebut, ya. Yang kedua, sudah ada kesepakatan berarti kan ada komitmen pada levelnya, yaitu Polda Metro dengan Kajati. Kajati tentu tidak akan membatalkan kecuali ada kekuatan di atasnya, ya. Siapa kekuatan di atas Jaksa Agung, ya, atau pada level di bawah Jaksa Agung, ya. Apakah Jaksa Agung dengan sendirinya membatalkan? Tidak. Dia akan membackup putusan bawahannya, ya, supaya spiritnya tetap sama. Ini pasti bukan saya ada intervensi politik tingkat tinggi, ya, dari kekuasaan. Kekuasaan siapa? Ya partai yang berkuasa, bukan saya, ya, partai-partai yang berkuasa nih. Tujuannya apa? Karena ini high profile, menimbulkan kegaduhan. Bisa saja intervensi ini bertujuan
mengambil gain keuntungan politik supaya dukungan makin kuat, ya, atau memang mau menolong, ya. Oleh karena itu saya melihat kasus ini harus diberi kepastian hukum. Sudah tidak ditahan, lanjutkan. Yang ketiga, ya, kalau tidak ditahan, artinya ada komitmen yang dibuat oleh Roy Suryo CS dengan pihak kejaksaan. Kita akan uji batu ujinya, apakah Roy Suryo CS yang dituntut oleh kejaksaan, karena nanti berperannya antara mereka itu akan mengkritik kejaksaan sebagaimana dia mengkritik polisi, ya. Kalau dia bermain soft, artinya memang ada kesepakatan, ya. Dan saya mengingatkan jaksa untuk menjalankan tugas. Kalau Anda sudah berani menyatakan P21, Anda harus membuktikan bahwa perkara ini kuat. Tidak boleh ada putusan bebas, lepas, atau bahkan putusan percobaan. Anda bisa diperiksa, eksaminasi. Ya. Aduh, soal penangguhan, penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa nih teman-teman. Diduga kuat ada kekuatan yang memang sengaja mengintervensi perkara ini. Lalu ditambah lagi menurut pendapat Pak Sugeng, polisi dikerjain oleh jaksa. Diyakini karena intervensi politik, jaksa dituntut pertanggungjawabkan P21. Kan sudah sempat P21, memang sekarang perkara ijazah Bapak Jokowi ini meskipun Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan penangguhan penahanan, tetapi prosesnya masih terus berlanjut hingga kini. Bukan berarti Roy Suryo dan Dr. Tifa bebas sebebas-bebasnya, tetapi hanya ditangguhkan. Dan perkara masih terus berlanjut. Siap-siap saja mereka, Roy Suryo dan Dr. Tifa, kapan saja bisa langsung dijebloskan ke penjara lewat proses pengadilan yang ada tentunya. Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa teman-teman, mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar yang ada di bawah.